Lalu seperti apa perkembangan terbaru dari kasus anak yang diduga kuat membunuh ibu kandung dan membacok ayahnya sendiri? Sudah bergabung bersama kami pemirsa ada Ibtu David Aulia selaku Kanit Reskrim Polres Cimanggis. Halo, selamat sore Pak. Sore Mbak Tisa, Mas Andro. Ya, Pak, sudah ada pengembangan dari kasus pembunuhan ini. Apakah pelaku sudah bisa dimintai keterangan? Baik, sementara pelaku udah kita amankan dan pelaku udah bisa kita minta keterangan. Yang mana pelaku sempat kita bawa ke rumah sakit untuk pengecekan luka-luka yang ada di badan beliau. Jadi sementara pelaku sore kemarin udah kita amankan, udah kita mintakan keterangan dan pelaku sempat ada motif dendam sakit hati yang mana pelaku dianggap tidak becus dalam memanage keuangan perusahaan milik bapaknya tersebut. Bang David, kami juga ingin tahu, Ibtu David, ketidakbecusan dan juga dendam sakit hati ini karena apa? Kok tega sekali membunuh ibu kandung sendiri, membacok bapaknya, cuma gara-gara urusan bisnis di internal rumah tangga? Baik, untuk sementara hasil dari perkembangan keterangan pelaku, karena pelaku tersebut dianggap tidak bisa memanage atau mengatur keuangan dari perusahaan milik orang tuanya tersebut. Jadi mungkin pelaku merasa dendam dan sakit hati, akhirnya pelaku melakukan pembunuhan tersebut terhadap ibunya, orang tuanya. Pak, apakah pelaku ini sebetulnya memang merupakan anak kandung yang tega melakukan pembunuhan? Dan kira-kira apakah percekcokan itu sangat sering terjadi sebelumnya, Pak? Ya baik, untuk kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus sekira pukul 22 sampai 23, kalau pelaku ini ditegur sama kedua orang tuanya dan menanyakan bagaimana keuangan dari perusahaan milik orang tua tersebut. Karena pelaku tidak menyampaikan bagaimana hasil perusahaan yang dikelola sama orang tuanya. Itu dari motifnya. Jadi merasa dianggap tidak becus, timbullah sakit hati dan dendam terhadap kedua orang tuanya tersebut. Ibtu David ini kandung, statusnya kandung ya? Ibtu David? Anak kandung dari BA dan SW. Tapi tadi Ibtu David mengatakan ada dendam. Apakah memang sering terjadi cekcok antara anak dan orang tua ini sehingga ada akumulasi sampai membunuh? Ya, untuk dendam sakit hati cuma ditegur aja, ditegur sama orang tua, diingatkan. Jadi mungkin anak ini terasa dendam, jadi timbullah rasa sakit hati terhadap kedua orang tuanya. Pak, kalau ayahnya sendiri kondisinya bagaimana sekarang? Sudah diminta keterangan? Apa keterangan dari sang ayah, Pak? Baik dari keterangan orang tua atau ayah kandung BA tersebut, kalau si BA tersebut atau pelaku tersebut sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati dan kondisinya sudah mulai membaik dan orang tuanya sudah bisa kita minta keterangan dari keterangan orang tuanya. Keterangan dari orang tua apa, Pak? Ya, keterangan dari orang tua. Kalau dia ditegur mungkin tidak terima, makanya pelaku merasa sakit hati ditegur dari orang tua laki-laki BA tersebut. Dari orang tua, Pak, menggambarkan bagaimana keseharian tersangka, kenapa begitu sadis melukai orang tua sendiri? Ya, kalau keterangan dari orang tua sebetulnya untuk RA tersebut tidak ada dendam, tapi karena ditegur, karena perusahaan tersebut mungkin ada menyangkut keuangan, jadi pihak si RA tersebut merasa tidak terima dari ucapan kedua orang tuanya. Apa ucapan kedua orang tuanya, Pak? Baik kalimat atau dalam bentuk kalimat seperti apa? Sehingga RA ini merasa dendam saat itu juga gelap mata menghabisi orang tuanya. Ya, baik. Dari keterangan pelaku tersebut, yang mana kamu dilahirkan tidak bisa membanggakan kedua orang tua dan kamu tidak bisa mengelola untuk keuangan perusahaannya. Itu yang disampaikan
orang tua BA maupun almarhum SW tersebut kepada anaknya. Terima kasih Kanit Reskrim Polres Cimanggis, Ibtu David Aulia sudah bergabung di Kabar Petang. Baik, terima kasih Mas Andro dan Mbak Lisa, selamat bertugas. Terima kasih.